yang ingin urusannya dilancarkan di pagi hari, jualannya diberkahi di siang hari, terus rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada kegalauan, maka hendaknya dia amalkan kiat yang satu ini, dan dia harus punya kunci yang satu ini, karena inilah kunci keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan teori lagi, ini bukan retorika, ini praktek dan sudah dibuktikan. Bahkan kita tahu kunci ini, atau yang pertama kali menyampaikan kunci ini kepada umat itu bukan di mimbar salat Jumat atau di majelis taklim oleh seorang guru atau oleh pembesar para sahabat yang biasa mengajarkan umat, tapi yang pertama kali menyampaikan ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau, istri beliau ini? Ummu Salamah. Ummu Salamah, yang beliau lihat radhiyallahu ta'ala anha langsung dari praktek Nabi beliau dan suami beliau alaihi salatu wassalam. Makanya tadi kita bilang ini bukan teori lagi, ini langsung praktek diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu subuh, ketika masuk waktu pagi, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Dalam keterangan yang lain, Ummu Salamah menyampaikan kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat subuh, beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini semakin menjelaskan bahwa waktu terbaiknya baca doa ini setelah sholat subuh bersama dengan zikir dan doa-doa pagi yang lain. Inilah kunci, hadirin. Dan enaknya kuncinya simpel, gratis. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
thayyiba wa amalan mutaqabbala. Udah hafal belum hadirin? Coba siapa yang bisa? Antum, ujung. Ya. Nggak kedengeran. Belum kedengeran. Gak usah pakai mic. Iya. Kita sengaja kita cari yang ujung. Tes suara dulu, tes suara. Artinya, Masya Allah, kalau tadi bahasa Arab lancar, bahasa Indonesianya nggak lancar beliau ini. Anak saya ada di mana sih? Itu Islam jangan di Middle East ya, enggak. Ya, lanjut. Masya Allah. Kita kasih apa nih hadirin? Panitia ada apa? Coba saya cek tas saya dulu, ada apa? Ada parfum gitu. Tapi terlalu jauh antum itu. Nanti diambil di sini ya. Coba. Taib, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, hadirin itu dibaca tiap pagi. Kalau pengen hari kita tuh indah. Kalau ingin hari-hari kita itu bahagia. Kalau ingin hari-hari kita penuh dengan berkah. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Namun pertanyaannya, apakah hanya dengan membaca doa ini begitu saja kita langsung mendapatkan dampak dari doa tersebut? Jawabannya belum tentu hadirin. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, Innallaha wa'lamu annallaha lam yaqbal du'aan min qalbin ghafirin lahin. Nabi kita SAW bersabda, dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus, lalai dan tidak serius. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Kalau kita ingin doa-doa kita benar-benar punya power, punya kekuatan, Allah terima dan Allah ijabah, sehingga berdampak pada kehidupan kita, maka nggak boleh hanya dengan ucapan lisan. Tapi hendaknya kita libatkan hati kita. Karena Nabi SAW mengatakan Allah nggak terima doa dari hati yang lalai. Lalu setelah kita tadabburi di dalam hati kita, kita berusaha jujur. Kita buktikan dengan sikap kita, derap langkah kita, dan kehidupan kita. Ya sama kayak orang berdoa ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri PTN, tapi dia nggak belajar hadirin. Doa terus. Nah ini kan nggak tepat, dan kita semua sepakat nggak ada orang yang berakal menyetujui cara demikian. Sama. Ini kunci keberkahan hari-hari kita. Namun dengan catatan, ngerti apa enggak kita? Paham tidak?
Lalu ketika kita panjatkan, pemahaman itu kita resapi atau tidak? Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau tidak, jujurkah kita ketika kita meminta? Mas, kemarin pulang umroh ya, iya. Doa apa ketika tawaf dan Safa Marwah? Ana itu doa semoga ana dapat anak kembar 5. Gitu, gitu, gitu. Pokoknya ana udah doa nangis-nangis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, rencana nikah tahun berapa? Rencananya sih nggak mau nikah, Mas. Dan nggak mau sama sekali menyentuh ke arah sana. Ini kan kita bingung hadirin. Enaknya kalau punya teman kayak gini diapain jamaah? Diruqyah jamaah. Kayaknya ada masalah. Dia pengen anak tapi nggak mau nikah. Ini orang pengen, kita bingung. Bener apa enggak dia pengen punya anak? Begitu pengen punya kembar 5 pula. Hadirin ya Allah muliakan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak. Apa sih makna dari 3 permintaan ini? Kenapa Rasulullah meminta 3 hal ini di waktu pagi? Hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa waktu pagi adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang beriman, terlebih bagi manusia terbaik Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi di waktu pagi. Para ulama kita menyatakan bahwa hari itu seperti seekor unta dengan pagi harinya seperti kepala unta, dan sore sampai malam adalah buntut unta. Maka jika Anda ingin berhasil, pegang kepalanya, maka badan dan ekor semua akan ikut. Siapa yang punya unta di sini? Loh, kok ketawa itu loh? Boleh kan? Emang haram punya unta? Kan boleh. Kalau punya unta, kita tuntun kepalanya ke, misalnya ke kanan, kira-kira badan sama ekornya kemana hadirin? Kan nggak mungkin ke kiri atau ketinggalan gitu. Semuanya akan ikut. Begitu juga dengan sebuah hari. Kalau kita pegang waktu pagi, kita jagain tuh waktu pagi, itu nanti duha, zuhur, asar, sore, maghrib, isya, ikut semua tuh hadirin. Makanya jangankan orang-orang beriman, orang-orang yang nggak ngerti agama saja, tapi mereka berhasil di bidang-bidang dunia mereka, ketika mereka kasih nasihat, kasih tips, gimana sih jadi orang sukses? Salah satu tips mereka apa? Bangun pagi, gitu kata mereka. Walaupun mereka khilaf lagi, bangun pagi versi mereka itu ada yang jam 6:30, itu bagi mereka udah pagi loh hadirin. Bayangkan bagi umat Islam tuh bangun 6:30 itu kesiangan. Kesiangan. Bagi sebagian orang bangun 6:30 itu prestasi, kunci sukses. Ada yang bilang jam 6. Baca deh, baca biografi orang-orang sukses di beberapa bidang dunia. Ketika mereka mengatakan kunci sukses itu bangun pagi, jam berapa? Ada yang bilang jam 6. Ada yang bilang 5:30.
Coba, 5:30. Standar jamaah rutin sholat 5 waktu jami Nurul I'tisam. Kunci sukses atau kesiangan? Bangun 5:30. Oh, tanya Pak Sidik, gimana Pak Sidik? Kesiangan, luar biasa ini jamaah Masjid Nurul I'tisam ini loh. Ini orang-orang sukses ini, Masya Allah. Amin. Lihat bagaimana standar yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang beriman. 5:30 itu kesiangan. Kalau nggak kesiangan jam berapa jamaah? Ya 5:30 kurang 2 Pak Ustadz. Ya sama aja. Bedanya apa itu? Itu juga kesiangan. Kita tuh diminta bangun 3:30. 3:30 aja sekarang udah mepet banget loh. Itu mentok-mentok sebagian kalau bangun 3:30 tuh hanya bisa dapat 1 witir atau 3 rakaat witir. Kita diminta jam 3. Dan salah satu hikmahnya agar ketika masuk waktu subuh tuh fresh. Karena kita udah persiapan dari sebelum subuh. Hadirin Allah muliakan. Jadi waktu pagi itu dijaga, ini penting. Ini kunci rizki dan kunci keberkahan. Waktu pagi. Dan ini pesan, di antara pesan dari hadis di atas. Nabi SAW baca di waktu subuh, berarti kita harus jaga waktu pagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa banyak pihak bangun 6:30 berhasil, kita bangun subuh nggak berhasil? Pertanyaannya, ketika kita bangun waktu subuh, itu sudah berhasil bangun waktu subuh, pertanyaannya adalah, terus waktu subuhnya diisi pakai apa hadirin? Ini kan penting. Alhamdulillah, bangun waktu subuh udah bangun. Pertanyaannya sekali lagi, waktu subuh kita dipakai buat apa? Dan dipakai dengan apa? Coba, waktu subuh dipakai buat apa? Jujur nih, jujur. Hah? Gimana jujur? Hah? Subuh. Ya Allah bingung. Terakhir bangun subuh tahun berapa hadirin? Kok beban hidup antum berat banget ya? Sampai pertanyaan gini aja kayaknya susah dijawab. Waktu subuh kita pakai buat apa? Hah? Ini jujur loh. Jangan mendadak soleh. Ini yang jadi masalah. Kita bangun waktu subuh, lalu kita sia-siakan waktu subuh. Harusnya waktu subuh kita pakai untuk apa? Masuk waktu subuh, pakai buat apa? Hah? Sholat duha. Gimana sih ini hadir? Ya Allah, semakin gak jelas, kita gak ketemu 5 tahun. Yang pertama, qobliyah subuh hadirin. Qobliyah subuh dong. Doa antara adzan dan qomat. Gitu. Qomat di masjid ini berapa menit? Masih kayak dulu nggak? Pak Sidik, 7 menit. 7 menit bisa doa. 17 menit, Masya Allah. Tapi unik ya. Jarang loh ada masjid 17 menit. Kenapa 17? Mana sih Pak DKM nih? Enggak, biasanya kan 20 menit, 20 ini 17 nih. Antum merasa ada yang janggal gak sih? Ya, sekarang kan 15 menit, 20 menit, 25, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Ayat itu dipakai buat qobliyah subuh, doa, lalu sholat subuh, habis sholat subuh, zikir ba'da sholat, zikir pagi, dan ini salah satu doa yang dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
lalu yang di masjid terus itu bisa syuruk nanti. Yang nggak bisa baru tawakal Allah, berjuang mencari rizki yang halal. Ibu-ibu fokus mempersiapkan rumah, berkhidmat sama suami, lalu mempersiapkan anak-anak dan kerjaan yang bermanfaat. Sebagian para ulama buka kajian ba'da subuh, dan itu kultur dari dulu diterapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Irbad misalnya. Sampai hari ini kita lihat ulama-ulama di masjid-masjid mereka itu salah satu waktu favoritnya tuh ba'da subuh. Yang umroh, yang haji ngelihat bagaimana kalau ba'da subuh itu ada kajian di Masjidil Haram, ada kajian di Masjid Nabawi. Itu salah satu upaya untuk menjaga waktu subuh, waktu pagi, karena itu prime time-nya kita. Kalau waktu pagi ini baik, masih ingat kaidah tadi seperti seekor unta. Lalu ada kaidah para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Amal soleh itu akan ngundang teman-temannya, ngundang sahabat-sahabatnya, undang saudara-saudaranya dari amal-amal soleh yang lain. Jadi kalau kita memaksimalkan waktu pagi dengan amal soleh, mereka akan undang teman-temannya di waktu duha. Jadi kita waktu duha amal soleh, nanti undang lagi di waktu zuhur, nanti diundang lagi di waktu asar, sehingga kita bisa menjaga keberkahan waktu dan hari kita, hadirin. Itu hal yang penting. Jelas ini. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan atau doa ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mentarbiyah dan mendidik keluarga beliau. Karena perawi hadis ini tidak lain tidak bukan istri beliau radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Dan yang lebih indah lagi, Ummu Salamah mendapatkan langsung dari keteladanan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi, waktu subuh, beliau membaca doa ini, beliau mendapatkan banyak hal atau beliau melakukan banyak hal. Beliau berdoa, beliau meminta, beliau bertawakal, beliau mengisi waktu subuh, dan beliau memberikan keteladanan di tengah-tengah keluarga. Ada banyak suami mengeluh istrinya susah diatur, Pak Ustadz. Anak-anak juga bangunnya terlambat. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik? Lihat bagaimana Ummu Salamah menceritakan doa ini. Ummu Salamah nggak mengatakan Rasulullah SAW merintah saya untuk baca doa ini. Bukan begitu redaksi hadisnya. Ummu Salamah radhiyallahu taala nggak mengatakan saya tuh dipaksa sama Rasulullah SAW untuk membaca doa ini. Nggak begitu juga. Tapi Ummu Salamah mengatakan, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu subuh beliau membaca. Ummu Salamah melihat praktek langsung dari sang suami. Ini hadis berarti sang istri melihat suaminya berdoa kepada Allah. Istri melihat suaminya beribadah kepada Allah. Istri melihat suaminya bertakarub kepada Allah. Istri melihat suaminya bertawakal kepada Allah. Istri melihat suaminya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu udah pada tidur belum? Sebentar lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau waktu pagi yang ibu lihat dari suami itu apa, Bu? Hah? Bu, ibu-ibu ngeliat apa dari suami di waktu pagi? Takut, Bu. Aku pengen jawab Pak Ustadz, tapi suamiku tuh ada di bawah. Di saf-saf depan lagi Pak Ustadz. Nah ini kan yang harus kita renungkan. Kita tuh pengen keluarga kita solid. Kita ingin istri kita itu soleha. Pak Ustadz, aku tuh gak muluk-muluk. Yang penting istriku tuh kayak Aisyah lah Pak Ustadz. Gak muluk-muluk kayak Aisyah. Pertanyaannya, antum seberapa persennya Rasulullah SAW? Itu pertanyaannya. Jadi, sudahkah kita memberikan teladan di rumah? Sudahkah kita memberikan qudwah dan uswah hasanah? Sudahkah kita mengisi waktu di rumah kita dengan ibadah? Bukankah Nabi SAW meminta kita mengisi waktu di rumah dengan ibadah kepada Allah? Salah satunya apa sih? Ini kan membangun sebuah keteladanan di samping setelah beribadah kepada Allah. Ketika misalnya Nabi SAW mengatakan bahwa inna syaitan yafirru minal baiti alladzi tuqra fihi al-baqarah, kama qala. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dari sini berarti kan kita tunggu sebentar. Tadi apa hadisnya? Syaitan lari jika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Yang baca siapa diri? Kita apa Syekh Sudais? Syekh Suraim? Syekh Salabudair? Syekh Hudhaifi? Pasang YouTube keras-keras atau MP3? Yang baca siapa hadirin? Kita kan. Nah ketika kita baca, bukankah di waktu yang sama itu memberikan pemandangan indah bagi istri dan anak-anak kita? Sehingga pesan besarnya juga adalah ada keteladanan di rumah. Coba kita pastikan. Kita tanya ibu-ibu, kalau melihat suami baca Al-Baqarah di rumah, perasaannya gimana, Bu? Kepanasan. Ibu-ibu nih kok kepanasan sih? Bu, bahagia tidak? Seneng nggak rasanya? Bu, adem nggak? Itu adem. Lebih senang mana, Bu? Ngelihat pemandangan suami baca surat Al-Baqarah di rumah atau pergi ke sebuah etalase toko baju terus ngelihat gamis-gamis yang berjajaran? Dua-duanya, kata ibu. Ya Allah, ibu-ibu. Ini yang harus kita, bapak-bapak, istri dan anak-anak butuh keteladanan. Butuh praktek. Ibu-ibu, kalau suami kita jago menasehati tetapi nggak diamalin, nasihatnya jadi kuat di dalam hati kita atau jadi melemah? Bu, ibu-ibu, melemah. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat hadis ini, Ummu Salamah melihat langsung dari Rasulullah SAW. Kita butuh. Salat sunnah kan juga di rumah yang paling afdol dibanding di masjid. Kecuali kalau nggak ada opsi, nggak ada waktu atau ada hajat dan lain sebagainya. Dengan kita salat sunnah di rumah, anak kita melihat, istri kita melihat, dan kita nggak ada maksud ria sama sekali. Gitu loh.
Iya kan? Kita nggak ada maksud ria. Tapi memang rumah kita tipikalnya 4L. Lu lagi gitu loh. Kan satu ruangan doang, ya otomatis kan pada ngeliat. Masa pada suruh keluar gitu. Saya mau sholat dulu. Sama juga ketahuan. Jadi itulah pentingnya ibadah di rumah. Ini harus diterapkan. Jadi doa ini kalau kita baca secara utuh, makanya pentingnya kita baca redaksi utuhnya, hadis utuhnya, sehingga kita tahu konteksnya tuh kayak apa. Makanya para ulama ketika membahas doa ini, para ulama menjelaskan bagaimana Nabi SAW mendidik. Bukan hanya Nabi SAW berdoa.